Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amad ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali walaupun melalui aplikasi Zoom dalam kajian sunnah tarbiyah BTKV FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah hadir saat ini bersama kita pemateri kajian sunnah kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Abdurrahman Thoyib LC, yang nanti akan menyampaikan materi mengenai topik kewajiban taat kepada pemimpin. Baik, sebelum kita masuk ke utama sore hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibawakan oleh Rian. Kepada yang kami hormati Rian, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Rian. Semoga yang membawakan dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi utama kita pada sore hari ini, yaitu kajian sunnah dengan topik kewajiban taat kepada pemimpin. Sedikit saya jelaskan mengenai Ustadz kita pada sore ini, yaitu Ustadz Abdurrahman Thoyib LC. Beliau merupakan lulusan Fakultas Dakwah dan Usluddin Universitas Islam Madinah. Beliau juga rutin memberikan kajian sunnah di TV-TV sunnah seperti Yufi TV dan Roja TV. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Abdurrahman Thoyib LC, dipersilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita, menjadikan aktivitas kita ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang diumumkan tadi, kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan kewajiban taat kepada pemimpin. Ada beberapa muqaddimah yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, bahwasanya Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, sebagai satu-satunya agama yang sempurna, telah menjelaskan kepada kita semuanya, terutama kaum muslimin, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Islam, sekali lagi harus kita yakini, agama yang sempurna. Semua kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah dijelaskan oleh Islam. Dan semua kejelekan bagi manusia telah dilarang oleh al-Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini, yaitu pada waktu haji terakhirnya Rasul, Hajatul Wada, Allah turunkan ayat ini. Pada hari ini, aku, kata Allah, telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Sebagaimana juga yang diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, dalam tafsirnya berkata tentang ayat tadi, surat Al-Maidah ayat keempat, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini. Karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Umat Islam tidak butuh lagi kepada ajaran selain ajaran mereka, ajaran Islam. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Mereka, umat Islam tidak butuh lagi nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan lagi, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada ajaran Islam kecuali yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Islam sudah sempurna. Mulai dari A sampai Z sudah komplit dalam al-Islam. Dari alif sampai iya sudah dijelaskan oleh Islam. Jangankan masalah yang besar, ya, yang kelihatannya sepele di mata manusia, masalah buang hajat misalnya, ya. Islam sudah mengajarkan dengan detailnya. Orang mau buang hajat di toilet, mau masuk toilet ada adabnya, ada ajarannya. Masuk dengan kaki kiri, ada doanya. Demikian pula ketika sudah di dalam toilet, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ketika mau keluar ada adabnya. Kaki kanan dulu, ada zikirnya. Ini masalah yang kelihatannya sepele. Islam dengan detail menjelaskan. Apalagi masalah yang lebih besar dari itu. Jadi sekali lagi ini yang harus diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Islam sudah sempurna. Sampai seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah berkata, tarokana Rasulullah SAW wa mata'irun yuqallibu janai fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita. Rasul telah meninggal dunia. Dan tidaklah seekor burung di udara yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan Rasul sudah menjelaskan tentang ilmunya. Kemudian Abu Dzar membawakan hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minar illa waqad buyyina lakum. Kata Rasul SAW, tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya oleh al-Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya tidak boleh seorang muslim atau muslimah membuat ajaran baru dalam Islam. Tidak boleh mengada-adakan hal baru dalam Islam. Baik dalam masalah akidah, ibadah, metode dakwah, dan seterusnya. Karena Islam sudah komplit. Ya. Seperti ibaratnya, kalau sudah gelas penuh dengan air, ditambahi air mubazir, ya, tidak ada artinya. Makanya Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Karena Islam sudah sempurna. Di antara yang dijelaskan oleh Islam yaitu masalah kepemimpinan. Mulai dari skop yang paling kecil sampai yang paling besar, mencakup masyarakat semuanya. Itu juga telah dijelaskan oleh Islam dengan sejelas-jelasnya. Demikian pula dengan para ulama. Contoh, kepemimpinan dalam skop yang paling kecil. Masalah rumah tangga. Awalnya suami istri. Laki dan perempuan menikah. Dua orang harus ada yang memimpin. Kalau dua-duanya memimpin, kacau rumah tangga itu. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Suami itu adalah pemimpin bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dalam rumah tangga saja, skop yang paling kecil harus ada pemimpin. Kalau enggak, kacau. Yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, bubar. Seperti supir, ada penumpang. Kalau semuanya di supir, hancur. Harus ada satu yang memimpin. Dalam rumah tangga, sekali lagi, pemimpinnya adalah seorang suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dalam hadis Rasul SAW mewajibkan
yang dipimpin untuk mentaati suaminya. Seorang istri wajib taat kepada suaminya. Bahkan Rasul memberikan jaminan yang luar biasa bagi wanita yang mentaati suaminya, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min haitsu babiha syi'ti." Kata Rasulullah SAW, apabila perempuan, seorang istri, salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya sebagai kepala rumah tangganya, sebagai pemimpinnya, maka akan dikatakan kepada sang istri tadi pada waktu di hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah. Keutamaan yang luar biasa. Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, ini akan mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum wanita yang menginginkan, mencita-citakan surga Allah, ini salah satu kiatnya, mentaati pemimpin rumah tangganya. Ini kata Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi hadisnya, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan yang keempat kata Rasul, mentaati pemimpinnya, suaminya, maka dia di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surga kelak. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ini pemimpin sekup yang paling kecil. Harus ada pemimpin, dan pemimpin itu harus ditaati. Namun kaidahnya, ketaatan tetap dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ini pemimpin siapa saja, yang kecil sampai yang paling besar, ketaatan hanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Misalnya ada suami memerintahkan istrinya untuk tidak pakai jilbab keluar dari rumah. Suami nggak suka istrinya pakai jilbab. Nggak boleh bagi istri taat kepadanya. Tidak boleh. Karena Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah al-Khaliq. Bahkan dalam wasiat Luqman, hamba Allah yang soleh, dalam surat Luqman, Allah mengatakan tentang 2 orang tua kalau memerintah anaknya berbuat syirik, fala tuti'huma, kata Allah, jangan mentaati keduanya. Kata Allah, kalau ada seorang suami, seorang istri, atau bapak ibu menyuruh anaknya berbuat kemaksiatan, demikian pula tidak boleh taati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Fala tuti'huma, jangan ditaati. Ini kaidah yang harus dipahami oleh kita semuanya. Siapapun pemimpinnya, kalau sudah memerintahkan kepada yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, alias bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, perintah itu tidak boleh ditaati. Ini kaidah dasar bagi seorang muslim. La ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Itu sekup rumah tangga. Kemudian kalau mungkin agak lebih besar lagi, di masjid, kalau tadi di rumah, di masjid ada salat berjamaah. Nggak mungkin semuanya jadi imam. Rusak semuanya. Salat berjamaah harus ada imam. Tapi imam diangkat ketika salat berjamaah untuk ditaati. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya pemimpin itu, yaitu imam salat, diangkat, dipilih untuk ditaati. Idza kabbara fakabbiru.
Jika dia bertakbir, Allahu Akbar, maka makmum mengikuti takbirnya. Di situ kata para ulama, makmum nggak boleh mendahului imam. Ya. Dosa dia kalau mendahului imam. Imam belum Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar dulu, nggak boleh. Rasul mengatakan, innamal imam ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam diangkat untuk ditaati. Idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir, ikutlah takbirnya. Idza raka'a farka'u, jika dia rukuk, rukuklah. Wa idza sajada fasjudu, jika dia sujud, ikutlah sujud. Itu pemimpin dalam masjid ketika salat berjamaah. Harus ada pemimpin, imam, harus ada makmum, dan makmum kewajibannya mentaati pemimpinnya. Tapi tentunya dalam hal yang baik, ya, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Misalnya, imam sholat, dia sholat duhur, ya, 5 rakaat. Wajib bagi makmum untuk apa? Menegur. Ya, ketika imam, ketika rakaat keempat, salat, waktu ya tasyahud dia naik lagi, menambah rakaat, makmum di belakang harus bertakbir. Allahu Akbar, mengingatkan. Ya. Meskipun demikian, kata para ulama, kalau dia tetap ngeyel misalnya sampai berdiri sudah tetap ya ikut, ya kemudian nanti sujud sahwi. Artinya Islam luar biasa menjelaskan masalah kepemimpinan dalam salat dan bagaimana tata caranya. Ya. Bahkan lebih dari itu, ketika kalau tadi di rumah atau ketika salat berjamaah di masjid, kemudian kata Rasul dalam keadaan musafir. Ya. Ketika musafir, orang-orang itu harus juga mengangkat seorang pemimpin. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang safar pergi keluar kota, ya, entah urusan agama atau urusan bisnis, urusan dunia, urusan rekreasi misalnya. Apabila ada 3 orang safar atau musafir, maka harus mereka mengangkat pemimpin, ya, atau salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Sekali lagi, Islam sangat amat memperhatikan masalah ini. Kalau masalah rumah tangga yang kecil, ya, di masjid ketika safar 3 orang saja harus ada pemimpin, apalagi dalam suatu negara, ya. Maka lebih ditekankan lagi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang masalah kepemimpinan ini. Para ulama juga menulis kitab-kitab masalah kepemimpinan. Contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah punya kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Itu kalau terjemahannya sebetulnya politik syar'i. Ya. Islam itu mengajarkan politik. Sebetulnya politik itu artinya kepemimpinan. Bagaimana mengatur masyarakat. Itu namanya as-siyasah, politik dalam Islam. Ya. Islam mengajarkan politik, cuma politik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan politik yang menghalalkan segala cara, politik yang kotor, politik kemunafikan, bukan itu. Ya. Demikian pula ada ulama lain menulis kitab Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum masalah kepemimpinan. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau kita mau hadis-hadis tentang masalah kepemimpinan, bisa lihat dalam kitab Sahih Bukhari misalnya. Ada bab tentang Al-Ahkam. Di situ disebutkan oleh Imam Bukhari hadis-hadis masalah bab yang kita akan bahas ini. Demikian pula dalam kitab Sahih Muslim. Ya, kitab Sahih Muslim ada bab tentang al-imarah, kepemimpinan. Dan para ulama juga menulis tentang masalah ini.
Ini semuanya, ya sekali lagi, itu semuanya demi kemaslahatan umat manusia. Itu semuanya demi kebaikan manusia, terutama kaum muslimin. Kalau tidak ada pemimpin dalam suatu masyarakat, dalam suatu negara, kacau, hukum rimba. Jangankan sekali lagi tadi, ya, dalam skup masyarakat yang luas, rumah tangga saja. Kalau sudah nggak ada pemimpin, maka kacau. Orang safar tanpa ada pemimpin, kacau. Apalagi skup ya dalam yang lebih besar dari itu, apalagi dalam skup masyarakat yang luas, suatu negara harus ada pemimpin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahkan ada ungkapan dari sebagian ulama, situ nasana bi imamin dolimin atau jairin khairun min adamil imam. Kata sebagian ulama, 60 tahun bersama pemimpin yang dolim masih lebih baik dibandingkan tidak ada pemimpin. Karena akan lebih kacau. Ya, akan ada hukum rimba. Maka sekali lagi, Islam sangat amat memperhatikan masalah yang satu ini. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi babnya itu yang diumumkan tadi judulnya kewajiban taat kepada pemimpin. Ini kita mau agak meluas pembahasannya. Bukan hanya satu poin tentang masalah pemimpin. Nanti akan kita jelaskan juga. Cuma kita akan lebih perluas lagi. Yaitu tentang 9 sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin muslim. Sebetulnya saya sudah berulang kali memberikan kajian di berbagai tempat tentang hal ini. Dan juga insya Allah sudah ada makalahnya di web saya. Yang nanti bisa dilihat di web saya, Abdurrahman Thayyib. Dan juga di Facebook sudah pernah kita share, kita posting. Tentang 9 sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu sekedar ringkasan saja. Ringkasan dari apa yang diucapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita mengkaji kitab akidah Ahlus Sunnah, kitab akidah Salafus Saleh, seperti misalnya kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni, dan yang lainnya, itu rata-rata dibahas hal ini. Masalah kepemimpinan atau kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Yang kita maksud di sini pemimpin yang muslim. Entah dia gelarnya presiden, entah dia gelarnya raja, ya apapun namanya, yang dia itu punya kekuasaan di suatu negara. Ya, itu namanya ulil amri. Kata para ulama, ulil amri yaitu mereka yang mempunyai al-amr, perintah untuk memerintah manusia, punya kekuasaan. Ya. Dan yang kita maksud di sini pemimpin muslim, ya, presiden muslim, raja muslim. Ini yang kita bahas, ya, 9 sikap ahli sunnah terhadap pemimpin muslim. Apa saja? Termasuk tadi kewajiban mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pembahasan akidah. Ya, ini paling sangat diperhatikan oleh para ulama. Maka setiap muslim harus paham. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Sekali lagi, ini kita bahas karena pentingnya pembahasan ini, dan ini juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah tadi, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat-menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Dan yang akan kita sampaikan itu semuanya berdasarkan dalil dari ayat dan hadis Rasulullah SAW. Kita hanya sekedar meringkas, menyimpulkan,
tidak mengarang-arang. Ya, 9 poin sikap ahli sunnah terhadap pemimpin muslim. Apa saja 9 itu? Yang pertama, membaiat pemimpin muslim. Membaiat pemimpin muslim. Apa itu baiat? Yaitu berjanji dalam hati, meyakini akan kepemimpinannya. Kalau ada pemimpin yang sudah diangkat, dipilih, kita dalam hati meyakini itu pemimpin kita, ulil amri kita. Ya. Tidak boleh kita mengingkarinya. Dalam hadis Rasul mengatakan, man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dalam keadaan tidak membaiat pemimpinnya, yaitu pemimpin tadi negara, pemimpin suatu negeri. Barang siapa yang mati, dia tidak membaiat pemimpinnya, maka dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Kata para ulama, mati jahiliyah, mati dalam menanggung dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Itu makna membaiat pemimpin. Dalam hati kita meyakini kepemimpinannya. Dalam hati kita berjanji untuk mendengar dan taat kepada perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma harus kita sekali lagi perlu sampaikan di sini, banyak yang menyalahgunakan hadis ini. Hadis yang mengatakan barang siapa mati di lehernya tidak ada baiat, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini kata para ulama, baiat hanya kepada pemimpin suatu negeri, suatu negara. Bukan pemimpin pengajian. Ya. Bukan pemimpin ormas, bukan. Tapi pemimpin suatu negara, suatu negeri itu dibaiat. Adapun baiat kepada ustadz, baiat kepada kiai, baiat kepada pemimpin organisasi, pemimpin pengajian, itu baiat yang tidak sah. Baiat yang tidak ada ajarannya dari Islam. Dalam ajaran Islam, kalau kita perhatikan sejak zaman Nabi, para sahabat khulafa rasyidin, yang dibaiat itu pemimpin suatu negeri yang memiliki al-amr, yaitu perintah, memiliki kekuasaan. Bukan sekali lagi tadi, pemimpin ormas, pemimpin pengajian atau yang semisal dengannya. Bahkan Rasul mengatakan, idza bu'i'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma. Dalam Sahih Bukhari, kata Rasul SAW, apabila dibaiat dua pemimpin, bunuh yang terakhir. Karena apa? Kalau ada dua pemimpin dalam satu negeri, kacau. Satu harus dimusnahkan. Itu kata Rasul. Ya. Jadi sekali lagi, ini kewajiban seorang muslim muslimah membaiat pemimpin kaum muslimin. Dahulu ketika Rasul meninggal dunia, langsung para sahabat mencari siapa pemimpin setelah Rasul. Maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Maka para sahabat Rasul pun membaiat beliau. Ya. Sekali lagi, secara ringkas, baiat di situ artinya meyakini akan kepemimpinannya. Dan tidak boleh sama sekali untuk meniatkan, merencanakan untuk melengsarkannya. Selama dia masih sah kepemimpinannya, masih muslim. Nanti akan kita bahas pembahasan masalah kudeta. Harus membaiatnya sampai selesai masa kepemimpinannya. Dalam hadis Rasul mengatakan, man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinannya, maka kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini poin yang pertama, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin muslim.
wajib membaiatnya, meyakini akan kepemimpinannya dan berjanji untuk mendengar dan taat kepada perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu menghormatinya, memuliakannya sesuai dengan kedudukannya. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh pula berlebihan. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Kata Rasul, barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghormati pemimpinnya, maka dia akan dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemimpin yang adil. Apalagi pemimpin yang adil. Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Rasul sebutkan yang pertama kali al-imamul adil, pemimpin yang adil. Semoga Allah menjadikan pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil. Kata Rasul, yang pertama dari 7 golongan yang akan Allah naungi pemimpin yang adil. Ini tentang apa? Luar biasa kedudukannya. Ya. Maka seorang muslim, muslimah, seorang rakyat harus betul-betul menghormatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita sampaikan, ini semuanya dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Ya. Pembahasan ini kita sampaikan, 9 sikap Ahlussunnah ini kita sampaikan, ini sebagai bentuk akidah kita. Ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita menyampaikan ini bukan kita menjilat kepada pemimpin, bukan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini ajaran Islam. Ini ajaran Rasulullah SAW. Meskipun tentunya banyak nanti yang akan kontra, tapi ya tetap yang hak disampaikan. Qulil haqq walau murr. Katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Tapi inilah ajaran Islam seperti yang kita sampaikan. Coba lihat dalam kitab Sahih Bukhari, lihat Sahih Muslim. Ada pembahasan masalah ini. Yang pertama membaiat pemimpin, yang kedua menghormati pemimpin. Kemudian yang ketiga, ini lanjutan dari poin yang kedua, yaitu dilarang untuk kita menghina atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dilarang untuk kita menghina ataupun mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau merendahkan pemimpin kaum muslimin. Orang yang hormat tidak boleh dia menghina. Ya. Makanya Rasul dalam lanjutan hadis tadi mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah muliakan dia. Barang siapa yang menghinakannya, Allah akan hinakan dia, cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita membiarkan lisan kita mencaci maki, menghinakannya. Na'udzubillah min dzalik. Ancamannya Allah akan hinakan. Ada sebuah kisah dari sahabat yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat beliau pernah duduk di pidatonya pemimpin pada waktu itu. Tiba-tiba ada seorang yang hadir berkata, "Unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaqi." Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Ya, ada seorang yang hadir menghina pemimpin pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah tadi? Beliau mengatakan, uskut, diam engkau.
Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul man akrama sultanallah akramahullah wa man ahana sultanallah ahanahullah. Kata Abu Bakar, diam engkau. Karena aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah muliakan dia. Barang siapa menghinakannya, Allah akan hinakan dia. Jadi sekali lagi, tidak boleh sembarangan. Ini ajaran Islam. Mungkin sebagian kaum muslimin terasa asing. Dikira Islam itu cuma ngajari sholat, wudhu, ngajari akhlak kepada orang tua. Ini adalah akidah. Ini juga akhlak kepada pemimpin kaum muslimin. Kita saja kalau misalnya dicaci maki oleh bawahan kita nggak suka. Kita dihina oleh bawahan kita nggak suka. Apalagi yang memiliki kekuasaan di suatu negeri. Maka sekali lagi, ini yang harus kita pahami. Kewajiban seorang muslimah terhadap pemimpinnya, di samping tadi membaiat, yang kedua menghormatinya, yang ketiga tidak boleh membenci, mencaci maki atau menghinakannya. Karena apa? Karena Allah dan Rasul melarang dari itu semuanya. Nah, kemudian baru poin yang keempat, ini pembahasan kita. Kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kita sampaikan tadi, suami sebagai pemimpin rumah tangga harus ditaati oleh seorang istri. Pemimpin dalam sholat berjamaah, imam harus ditaati. Itu sekup yang paling kecil. Apalagi sekup yang lebih besar lagi. Maka harus ditaati. Kalau tidak, kacau. Kalau tidak, apa manfaatnya ada pemimpin? Tentunya sekali lagi, harus dicatat, tentunya ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang poin ini sangat banyak sekali. Poin ini luar biasa. Banyak dalil tentangnya. Kalau dari Al-Quran, bisa dilihat surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri minkum. Ini yang kita sampaikan. Ulil amri ada yang memiliki kekuasaan atas kita. Allah mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini dalil dari ayat Al-Quran tentang judul kajian kita. Kewajiban taat kepada pemimpin. Dalilnya An-Nisa 59. Namun sekali lagi, mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan ayat itu, kata para ulama, surat An-Nisa 59, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati Rasul. Giliran Allah dan Rasul ada kata-kata atiu. Ati Allah wa ati Rasul. Giliran ulil amri enggak ada kata-kata atiu. Langsung wa ulil amri minkum. Itu ada hikmahnya, ada makna yang tersirat. Apa itu? Kata para ulama tafsir, kalau taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, enggak boleh ditawar-tawar. Karena perintah Allah, perintah Rasul pasti semuanya baik. Enggak ada yang jelek. Perintah Allah, perintah Rasul mutlak wajib ditaati. Adapun perintah pemimpin ini dipilih. Kalau memang itu nggak bermaksiat kepada Allah dan Rasul, wajib ditaati. Itu makna kenapa kok nggak ada kata-kata ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri. Karena apa? Taat kepada pemimpin itu harus ditimbang kepada taat kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya selama
perintah pemimpin tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul, wajib sami'na wa ta'na. Kita dengar dan kita taati. Itu semuanya dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Itu semuanya dalam rangka apa? Mentaati Allah dan Rasul. Itu ibadah. Makanya kata para ulama, ya ini sedikit cerita, kemarin ya hari Kamis kemarin siang hari itu kita ada kajian Zoom dengan salah satu ulama besar di Yordania, yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Beliau sering datang ke negeri kita. Bahkan dulu pernah beliau dibawa oleh BNPT untuk menasehati para teroris di penjara. Di antara di Nusa Kambangan. Beliau pernah didatangkan ke Indonesia untuk menasehati dialog dengan teroris. Beberapa tahun yang lalu. Sampai ke Nusa Kambangan. Beliau didatangkan untuk menasehati dialog dengan para teroris. Beliau kemarin siang memberikan kajian Zoom. Pembahasannya mirip dengan kita. Hak rakyat dan pemimpin. Beliau mengatakan bahwasanya taat kepada pemimpin kaum muslimin ini bentuk ibadah. Ini bukan sekedar kita taat begitu saja, tapi kita niatkan ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbadullah. Kita beribadah kepada Allah dengan mentaati pemimpin karena Allah yang memerintahkan tadi, ati Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari hadis sangat banyak. Nanti bisa lihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya. Banyak dalil-dalilnya. Kita mau sebutkan beberapa hadis. Baik di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang selain keduanya. Hadis yang pertama, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Baik perintahnya itu dia sukai atau tidak dia sukai. Selama tidak bermaksiat, kata Rasul. Illa an yu'mara bi ma'siyah. Kecuali kalau diperintahkan untuk bermaksiat. Maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada perintahnya yang maksiat tersebut. Ini Rasul tegaskan. Sebagai bentuk penegasan An-Nisa 59 tadi. Alal mar'il muslim asam wa ta'ah fi ma'aba wa kariha. Illa an yu'mara bi ma'siyah. Kemudian hadis berikutnya. Yang lebih dikenal dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ada hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul mengatakan usikum bitaqwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun dia dari budak Ethiopia. Meskipun dia dari budak Ethiopia. Di dalam kata-kata Rasul, meskipun dari budak Ethiopia, itu bentuk penekanan. Pentingnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Apapun keadaannya, meskipun dari budak Ethiopia. Ada pula makna dari hadis itu yang mengatakan meskipun pemimpin itu dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Mungkin ada syubhat, ada istilahnya kerancuan sebagian orang atau pemahaman, kalau kasarnya pemahaman yang sesat tentang hal ini. Ada sebagian kelompok-kelompok yang mengatakan kita taat itu kalau pemimpinnya dipilih lewat jalur yang syar'i. Kalau tidak lewat jalur yang syar'i, tidak ada kewajiban taat kepadanya. Kita katakan tidak. Rasul menegaskan, meskipun dia dari budak Ethiopia. Kata para ulama, meskipun dia dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, kalau sudah menjadi pemimpin, wajib kita mentaatinya dalam yang
tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasul SAW mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan ada pemimpin-pemimpin yang dia tidak mengikuti ajaranku, tidak mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Coba renungkan di sini. Kata Rasul, akan ada pemimpin yang tidak mengikuti ajaran Islam. Enggak mengikuti ajaran Rasul. Tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Bahkan lebih dari itu, pemimpinnya berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang paling dolim, yang sangat kejam. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini, Hudzaifah bertanya, "Fa kaifa asna'u in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana sikapku kalau mendapati pemimpin yang begitu keadaannya, yang enggak berhukum dengan hukum Islam, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, tidak adil, alias dolim, curang dan sebagainya. Sudah komplit sudah. Ya. Apa kata Rasul? Apakah kita disuruh mencaci makinya, disuruh mendemonya, disuruh untuk mengkudetanya? Kata Rasul, tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati perintahnya. Dalam hal yang tidak bermaksiat tentunya tadi. Wa induri dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, Rasul tekankan lagi, tegaskan lagi. Isma wa ati. Dengar dan taati. Ini petunjuk Rasul SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ini petunjuk Rasul. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan ini bukan kita ngarang sendiri. Ini semuanya bukan kita, na'udzubillah min dzalik, menjilat pemerintah atau pemimpin, tidak. Ini akidah seorang muslim. Ini akidah Islam, akidahnya Rasul. Ini wasiatnya Rasul. Silakan lihat tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Meskipun pemimpin sangat kejam, pemimpin dolim, meskipun pemimpin tidak berhukum dan hukum Islam, ketika memerintah kepada yang tidak bermaksiat kepada Allah, tetap dengar dan taati. Ini juga membantah syubhat kerancuan sebagian kelompok-kelompok sempalan, apalagi kelompok teroris, yang mengatakan kalau pemimpin nggak berhukum dengan hukum Islam, tidak boleh taati, bahkan kafir. Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Maka Rasul mengatakan tetap dengar dan taati, meskipun tidak berhukum dengan hukum Islam, selama perintah yang diperintahkan kepada kita tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu ya? Ada Ustaz, sekitar 10 menit lagi Ustaz sebelum. 10 menit lagi ya. Iya, kita agak percepat ya. Jadi tadi kita ulangi lagi, membaiat pemimpin, menghormati pemimpin, tidak menghinakan pemimpin atau mencaci makinya, mendengar dan taat. Kemudian yang kelima, yaitu bersabar ketika mendapati pemimpin berbuat zalim. Ya, selama pemimpin itu masih muslim, dia berbuat kezaliman atau kebijakannya nggak kita sukai, Rasul bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, bersabarlah. Fa inna man faraqal jama'ata shibran famata mata mitaran jahiliyah. Karena barang siapa keluar dari kepemimpinannya, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan kata para ulama, harus kita yakin. Pemimpin adalah cerminan rakyat, cerminan kita. Kalau pemimpin itu zalim, itu karena kita yang juga berbuat zalim. Kalau kita ngaca ya, bercermin, yang muncul di cermin itu kan bayangan kita, wajah kita. Itulah pemimpin. Kalau pemimpin itu zalim, itu karena kita. Ya. Maka jangan suka menyalahkan yang di atas. Koreksi diri kita.
Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian yang dolim atas sebagian dolim yang lainnya karena perbuatan dolim mereka. Ini hukum sunatullah. Kalau rakyatnya dolim, pasti pemimpinnya juga akan dolim. Maka cara yang terbaik untuk keluar dari kedoliman pemimpin, rakyat yang harus meninggalkan kedoliman. Ini juga yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, idza aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dzulmil amil dhalim falyatuku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin, hendaklah rakyat yang meninggalkan kedoliman terlebih dahulu. Ada kisah dulu seorang pemimpin yang sangat dolim, Hajjaj bin Yusuf. Ya, mungkin ada sebagian kita yang mendengar nama pemimpin atau gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Dia pernah membantai manusia ratusan ribu. Di antaranya ada sebagian sahabat Rasul yang dibunuh. Ada seorang yang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf di hadapan seorang ulama tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri, innama utitum min indi anfusikum. Adanya Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang dolim, itu karena dosa-dosa kalian. Maka solusi terbaik yang Allah Rasul jelaskan, kalau ada pemimpin yang dolim, kalau kita mau pemimpin yang adil, harus rakyat meninggalkan kedoliman. Yang berbuat dolim bukan hanya di atas, yang bawah banyak. Yang korupsi bukan di atas, yang bawah juga banyak. Ya, coba di pasar itu, berapa penjual yang curang dalam timbangannya, dalam takarannya. Maka kalau ada pemimpin yang dolim, ya nggak aneh. Rakyatnya banyak yang dolim. Ada kisah juga Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Ya, di zaman beliau itu banyak ya kegoncangan, banyak kekacauan. Ya. Kemudian ada seorang yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kok beda ya zaman antum ini dengan zamannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kalau zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab lebih stabil istilahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya betul beda memang. Kenapa kok beda? Karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar itu para sahabat seperti diriku. Adapun rakyatku seperti ente ini. Ya. Gimana mau lebih baik? Ya. Intinya sekali lagi, harus bersabar ketika ada kezaliman dari pemimpin. Kemudian poin yang berikutnya, menasihati pemimpin. Rasul mengatakan ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Di antaranya li'aimatil muslimin, kata Rasul, untuk pemimpin kaum muslimin. Cuma kata para ulama, kata Rasul, beda antara menasihati pemimpin muslim, entah itu presiden, raja, atau bahkan yang lebih tinggi, khalifah. Itu beda dengan menasihati orang biasa. Ada aturan mainnya. Ada adab-adabnya. Ini yang kita sampaikan tadi. Islam mengajarkan semuanya. Di antaranya kata para ulama, yang berhak menasehati mereka adalah para ulama. Bukan orang-orang yang ngelama. Ya. Cuma bagaimana menasehatinya? Tidak di hadapan umum. Tidak di demo. Tidak di medsos. Kenapa demikian? Karena Rasul yang melarang. Sekali lagi, ini Rasul yang melarang. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan, man aroda an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan walakin ya'khud biyadi fayakhluwa bihi fa in qabila fadhak wa illa qad kana ladhi adda alaih. Kata Rasul, barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, fala yubdi alaniyatan, jangan di hadapan umum, jangan di medsos, jangan di kajian-kajian. Ya, jangan di pinggir jalan atau di tengah jalan. Namun kata Rasul, falyakhud biyadi, berduaan dengan pemimpin, datangi pemimpin langsung.
Fa'in qabila, jika diterima, maka alhamdulillah itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, maka telah gugur kewajiban. Ini petunjuk Rasul. Ini ajaran Rasul. Kalau Anda mengaku cinta Rasul, ini ajaran Rasul. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Asim, dan seterusnya. Kemudian juga dengan tata cara ucapan yang lemah lembut. Enggak dengan ucapan kasar, dengan caci makian. Kata para ulama, bahkan Allah mengkisahkan tentang Nabi Musa, Nabi Harun, yang menasehati Fir'aun, itu Allah perintahkan menasehati dengan ucapan yang lemah lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah mengatakan, wahai Musa dan Fir'aun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Wahai Nabi Musa, Nabi Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Karena dia sudah melampaui batas. Ucapkan kepadanya, kepada Fir'aun, ucapan yang lemah lembut. Kata para ulama, Fir'aun, pemimpin yang paling kafir saja, menasehatinya dengan lemah lembut. Apalagi kepada pemimpin Muslim. Tidak boleh kasar. Ya. Ini ajaran Islam. Ajaran Rasulullah SAW. Poin berikutnya. Tidak boleh mengkudeta pemimpin. Tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa athratin alaina wa alla nunazi al-amra alahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami dahulu membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin pada waktu kita susah maupun senang, kita suka atau tidak suka, dan untuk kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita, dan kita dilarang mengkudeta pemimpin, melengsarkan pemimpin, kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian melihat atau memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini, kata beliau, ajma ahlus sunnah ala annal imam la yan'azilu bil fisqi. Kata Imam Nawawi, ijma, kesepakatan ahlus sunnah mengatakan pemimpin muslim tidak boleh dilengserkan meskipun dia fasik. Ini kata Imam Nawawi, ijma, berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi. Maka ini sekali lagi yang harus dipahami oleh setiap muslim. Jangan ikut-ikutan manusia. Apa ajaran-ajaran oposisi. Ya, ini ajaran Islam. Ini ajaran Rasul. Kalau kita masih mengaku umat Rasul, mengaku pengikut Rasul, mengaku cinta Rasul. Ini ajaran Rasul. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, ya, saya urutkan lagi, saya ulangi lagi, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin ada 9 secara ringkas. Yang pertama, membaiatnya, menghormatinya, tidak membenci, mencaci maki, menghinakannya, mentaati dalam hal yang ma'ruf, bersabar, menasehati dengan tata caranya tadi, yang menasehati para ulama dengan cara 4 mata, tidak di hadapan umum, dan dengan ucapan yang lemah lembut. Kemudian tidak mengkudetanya, ya, tidak mengkudetanya. Kemudian yang ke-8, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladina tuhibbuna wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka mendoakan kalian dengan kebaikan. Disyariatkan mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Bahkan kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, dalam kitab Aqidah Syarh Sunnah, Imam Barbahari mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasul, insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa.
Namun jika Anda melihat seorang itu mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu, orang yang sesat. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "In kana li da'watun mustajabah la ja'altu ahli sultan." Kata Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin muslim. Ketika ditanya, kenapa demikian? Karena kalau doa itu untuk aku pribadi, manfaatnya hanya untuk aku saja. Tapi kalau untuk pemimpin, manfaatnya untuk rakyat semuanya. Ini luar biasa dahulu para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya, kata para ulama, al-jihad wal hajj, jihad dan haji. Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, al-jihadu wal hajju madiyani ma'al amri. Berjihad, berhaji bersama pemimpin kaum muslim. Berjihad menyerang negara kafir harus komando pemimpin muslim. Kata Rasul, al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakangnya. Demikian pula melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita mau memilih antara ketentuan ormas dengan ketentuan pemerintah menentukan Ramadan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ikuti pemimpin kaum muslim. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah para as-salafus soleh. Ya, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Ini ringkasan, ya bisa sekali lagi rujuk kembali kepada tulisan yang kita pernah tulis ataupun kajian-kajian kita yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz atas pembahasannya. Kajiannya sungguh lengkap mulai dari awal sampai akhir tadi. Mungkin dipersilahkan kepada para peserta kajian sore hari ini yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Abdurrahman Thoyib mengenai penjelasan tadi mulai dari awal mengenai pentingnya Islam yang sudah sempurna, kenapa harus ada pemimpin sampai dengan 9 sikap ahli sunnah terhadap pemimpin muslim. Silakan, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan, Bang Rian. Enggak Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz. Abel. Oke Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kejadian yang saat ini terjadi Ustaz. Mungkin berkaitan yang pertama Ustaz, yaitu pertanyaan tentang mungkin kita lihat akhir-akhir ini sering ada demonstrasi Ustaz mengenai undang-undang yang terbaru, mengenai Cipta Kerja. Nah, itu bagaimana Ustaz sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk menghadapi hal semacam ini. Misalkan ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang dirasa itu kurang tepat di beberapa hati masyarakat, Ustadz. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut, Ustadz? Apakah dibenarkan melakukan tindakan demonstrasi besar-besaran seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, Ustadz, sebentar lagi kan akan ada pemilu, Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz kira-kira di antara para calon yang maju, nah itu bagaimana sih kita harusnya memilih? Mungkin kita merasa dari semua calon itu mungkin tidak ada yang sesuai dengan mungkin benar-benar dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, apakah kita harus tetap memilih atau kita tidak memilih atau kita harus memilih mana yang terbaik di antara yang tersebut, dan bagaimanakah kriteria yang harus kita pilih, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, pertanyaan berat-berat ini. Yang pertama masalah demonstrasi ya. Ini kalau kita ilustrasikan tadi, misalnya Anda sebagai pemimpin rumah tangga, ya, misalnya ada yang demo itu, bisa dibayangkan seandainya Anda sebagai pemimpin, ya, kemudian kebijakan Anda nggak sesuai dengan bawahan Anda, ya, anak-anak Anda, misalnya Anda punya anak 10, ya, isinya satu misalnya ya, nggak suka semua dengan kebijakan Anda sebagai pemimpin. Kemudian mereka keluar rumah,
ya, di pagar rumah mereka teriak-teriak, ini pemimpin dolim, ini nggak benar. Gimana perasaan Anda? Ini secara akal sehat, ya. Nggak mungkin kebijakan Anda itu sesuai dengan semua yang diinginkan oleh bawahan Anda, istri Anda, ataupun anak Anda. Anda bisa bayangkan itu. Apakah itu benar? Apa itu baik? Ya kan? Apalagi kata para ulama, ya, bahwasanya min asari yu'rafu al-hukmu. Dari dampaknya saja akan kelihatan bagaimana hukumnya. Sebenarnya kita lihat bagaimana keadaan yang ada kemarin-kemarin itu. Anarkisme, kerusakan di mana-mana. Ya, sekali lagi, kulil haq walau mur, katakan hak meskipun pahit rasanya, meskipun mungkin banyak yang kontra, cuma ini ajaran Islam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga kita dengarkan mereka nggak paham juga apa yang mereka itu demo, nggak paham. Ya. Sekali lagi, tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan demikian. Seperti tadi, kalau seorang bapak kebijakannya keliru atau dia zalim, bagaimana perasaannya kalau dia didemo anak-anak bawahannya? Ya. Luar biasa sakit hatinya. Luar biasa kerusakannya. Adapun masalah seperti yang kita isyaratkan tadi, masalah politik, ya, beda antara politik Islam dengan politik yang kotor-kotor itu. Maka kata Syekh Albani, ya ini jawaban saya saja, Syekh Albani berkata, minas siyasatil antar kusyasa. Kata Syekh Albani, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Nah. Mohon maaf Ustaz. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, bagaimana nggak? Iya, itu jawabannya tadi. Jawabannya gitu. Tadi. Jawabannya di antara politik kita sekarang meninggalkan politik sudah. Mantan Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada dari peserta yang lain ingin bertanya pada Ustadz Abdul Rahman Thawaib. Dipersilahkan. Ini untuk yang dari pertanyaan chat, alhamdulillah sudah terjawab semua tadi Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang di chat itu sudah terjawab semua dengan penjelasan 9 sikap Ahlussunnah tadi kepada para pemimpin. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Rini Perwanti. Mungkin mohon dijelaskan ulang Ustadz mengenai maksud membaiat itu bagaimana gitu Ustadz? Seperti itu Ustadz. Iya, masalah baiat poin yang pertama tadi dari 9 sikap Ahlussunnah, kita sampaikan tadi bahwasanya kalau dahulu zaman Rasul, para khulafa rasyidin, mereka ketika diangkat menjadi pemimpin, Rasul dulu dibaiat, itu mereka mendatangi Rasul menjabat tangan, langsung berbaiat kepada Rasul sebagai Rasul pemimpin kaum muslimin juga. Demikian pula dengan khulafa rasyidin. Itu asalnya baiat dengan apa? Berjabat tangan meyakini kepemimpinannya, berjanji untuk mendengar dan taat kepada perintahnya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Itu arti baiat. Sekarang ini bagaimana kita berbaiat? Ya kalau kita sudah tahu ada pemimpin presiden yang terpilih, maka hati kita harus meyakini dia pemimpin kita, presiden kita, ulil amri kita, wajib kita dengar dan taati perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Itu arti baiat. Tidak wajib harus apa berjabat tangan. Ya, tentunya kalau perempuan dengan laki ya haram, tidak boleh. Cuma sekali lagi, kalau zaman dulu para sahabat langsung membaiat, ya. Berjabat tangan ketika mereka sanggup mendatangi pemimpin tersebut. Kalau tidak bisa ya sudah, tadi dalam hati meyakini
dia pemimpin kita, ulil amri kita berjanji untuk mendengar dan taat kepada perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Sekali lagi, baiat ini hanya untuk pemimpin suatu negeri, ya, karena banyak kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat, bahkan kelompok-kelompok teroris menggunakan hadis-hadis tadi masalah baiat untuk pemimpin mereka, pemimpin bawah tanah mereka. Ini sesat menyesatkan. Hati-hati. Jadi baiat itu dalam Islam hanya untuk pemimpin suatu negeri, entah khalifah yang memimpin dunia Islam atau raja yang memimpin kerajaan di suatu negeri kaum muslimin atau presiden muslim, itu baiat untuk mereka. Wallahu taala. Terima kasih Ustadz. Ini ada lagi satu pertanyaan Ustadz titipan yang disampaikan kepada saya. Bagaimana menurut Ustadz Abdurrahman Thayyib mengenai adanya cita-cita untuk mendirikan negara muslim? Bagaimana hukumnya? Apakah memang wajib kita lakukan atau cukup diniatkan saja? Ini Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, ini wallahu alam banyak orang-orang yang halu istilahnya. Ya. Insya Allah paham kan halu, yang nggak connect ya antara akalnya dengan fakta yang di lapangan. Negeri kita ini Indonesia, negeri kaum muslimin, negeri Islam. Bahkan sepakat ulama mengatakan negara Islam yang terbesar di dunia, negara kita. Dari segi penduduknya sangat luar biasa. Indonesia negara Islam. Meskipun banyak orang yang nggak paham. Kalau kita pelajari, kata para ulama, 4 madhab, ya, 4 madhab sepakat mengatakan negara Islam itu definisinya negara yang dipimpin oleh pemimpin muslim dan mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin yang mana syiar-syiar Islam sangat terlihat. Ya, jadi syarat negara itu dikatakan negara Islam, pemimpinnya muslim, ya, atau kekuasaan mayoritas itu di tangan kaum muslimin dan terlihat syiar-syiar Islam. Kalau Ana tanya kepada antum semuanya, sudahkah itu terpenuhi dalam negeri kita NKRI ini? Ya. Dan yang kedua, siapa dari ulama sekarang ya yang mengatakan negara ini bukan negara Islam? Nggak ada. Kecuali ulama-ulama yang berafiliasi kepada teroris atau yang semisal dengan mereka. Ini wajib untuk kita syukuri. Ya. Anda jangan bermimpi mau menjadikan Islam ini negara Islam sudah. Ya. Sekali lagi, jangan terprovokasi, tertipu dengan slogan-slogan yang ingin merusak negeri kita ini. Kita doakan sekali lagi semoga pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, semoga negeri ini menjadi negeri yang aman, makmur, sentosa, ya, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi? Ustaz, apakah ada lagi pertanyaan dari para peserta kajian sore hari ini? Kalau tidak ada, mungkin karena keterbatasan waktu juga, maka akan kita tutup bersama. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman Thayyib atas materi. Ya, sama-sama. Biasa sekali menambah ilmu kita pada sore hari ini mengenai kepemimpinan Islam beserta tadi sikap Ahlussunnah, 9 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin Islam. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan juga menjadi tali silaturahmi pada kita semua yang ada berkumpul pada sore ini via Zoom. Dan semoga peserta di sini bisa istiqomah. Insya Allah kajian seperti ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat sore pada waktu yang sama. Seperti itu, tidak ada pertanyaan lagi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih banyak.